بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuruddin wa dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim al-mukarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Haji, Ibu hadirin, Ibu Bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita Bapak Ibu bisa sama-sama melaksanakan solat maghrib dengan jamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim muta'alim. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita teruskan saya akan membacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari hadis Abi Dzarrah, ya, dari Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hudural majlisiz zikri afdalu min salati alfi raka'atin wa syuhuri alfi janazatin wa iyadin alfi maridin. Yang artinya dari Abi Dzarrah, dari Abi Dzarrin, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir itu lebih utama dibandingkan kita sholat 1000 rakaat, Pak. Majelis ilmu ini, majelis zikir, Pak, zikir-zikir baca selawat, kok zikir-zikir apalah? Zikir kita taklim, kan juga taklim. Taklim ini kan termasuk juga zikir. Itu lebih utama dibandingkan kita nih, Pak, sholat 1000 rakaat. Saya ya seumur hidup tak bisa sholat 1000 rakaat. Jangankan 1000, 100 rakaat belum sampai. Jadi pahalanya lebih besar orang nuntut ilmu. Ya. Pernah dikatakan para ulama, ketika kita taklim gini, Pak, berapa ribu malaikat ini, ya, beliau tawaf nih, ngelilingi kita nih, Pak. Ya, keliling terus nih. Andai kata Bapak ini kasyaf, terbuka, ya, pandangan Bapak terbuka termasuk saya, mungkin Bapak termasuk saya akan melihat malaikat yang ngelilingi kita nih sampai kita nih selesai belajar. Apa sih tujuan malaikat? Yaitu mendoakan orang yang sedang taklim, mendoakan orang yang sedang belajar. Bahkan kata ulama, andai kata malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa si fulan bin fulan yang mana melewati masjid ini, kemudian masjid ini ada taklim, maka malaikat itu akan turun dulu di sini. Dia akan tawaf dulu, dipinding dulu untuk mencabut nyawa si fulan tadi, karena sini ada taklim, dia ikut tawaf juga. Selesai daripada tawaf, selesai daripada orang taklim, maka barulah beliau sesuai apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut si fulan bin fulan. Itulah luar biasa orang yang menuntut ilmu. Maka berat, yang namakan menuntut ilmu ini, Pak, berat memang. Berat. Ya, berat sekali, tantangannya itu banyak sekali. Ya, tapi itulah tadi luar biasa. Ya, orang yang duduk di majelis ilmu itu lebih utama dibandingkan kita sholat 1000 rakaat sunnah. 1000 rakaat. Ya, bukan sebentar tuh, Pak. Mau berjam-jam ya.
Yang sholat tarawih yang 20 rakaatnya mau setengah jam. Nah, tinggal Bapak hitung ya, kalikan mau berapa jam. Imam Hambal ya rahimakumullahu wajha, ya, beliau sholat 300 rakaat ya. Ya, dalam satu hari satu malam 300 rakaat sholat sunnahnya. Ini 1000 rakaat. Lebih utama kita nuntut ilmu dibandingkan sholat 1000 rakaat. Bahkan kita Nabi wasyhuril alfi janazatin, dan menyaksikan atau menyolatkan 1000 orang yang mati, itu lebih utama kita menuntut ilmu dibandingkan kita menyolatkan 1000 orang yang sedang mati ini. Orang hajat kita, Pak, di dalam hadis yang sahih itu dikatakan nyolatkan orang yang sedang meninggal aja pahalanya 1 gunung Uhud. Di Mekah itu, Pak, ya, di Mekah di Madinah tuh ya. Gunung Uhud itu kenapa disebut Uhud? Karena 1 butik. Dia panjangnya tuh, Pak, dari Sungai Udang sampai ke Pakuning. Itu panjang apa? Lebarnya ya, panjang lah ya, panjangnya. Tingginya rata-rata itu 2 kilo tingginya. Itu Gunung Uhud itu. Nah, Masya Allah, orang yang melaksanakan sholat mayit itu pahalanya 1 gunung Uhud. Tambah lagi dia ngantarkan mayit ke kubur 1 gunung Uhud. Jadi 2 gunung Uhud. Masya Allah, itu 1 orang yang meninggal. Kalau ada 1000 berapa gunung Uhud? Nah, kita bisa dapat ya melebihi daripada 1000 orang yang meninggal, bahkan lebih dari 1000 Uhud, yaitu nuntut ilmu walaupun 40 menit itu melebihi daripada 1000 gunung Uhud. Ya. Lanjutan hadis wa'yadil alfi maridin. Andai kata ada di kampung kita yang sakit sebanyak 1000 orang, kita datangi 1000 orang itu sakit, datangi semuanya, Pak. Itu pahalanya lebih utama kita nuntut ilmu dibandingkan kita datangi orang yang sedang sakit sebanyak 1000 orang. Ini saya nukil di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, syarah daripada Bidayatul Hidayah ya, dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu orang Indonesia juga, orang Nusantara. Bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kemarin, Pak, ya. Sampai di mana kemarin tuh, Pak? Saya lupa dah. Yang ke-10 kemarin ya. 10 perkara bagaimana kemarin? Adapun yang meminasahkan ya, iman itu ada 10 perkara. Ya, yang pertama menduakan Allah, yaitu arti mempersekutukan Allah. Ada, Pak? Udah dapat kan? Saya ngulang sedikit ya, tapi ngulangnya agak dipercepat. Ya. Adapun yang meminasakan, yang merusak iman kita, Pak. Arti meminasakan itu merusak segala iman kita. Itu ada 10 perkara. Yang pertama menduakan Allah, yaitu mempersekutukan Allah. Ya. Yang kedua meninggalkan perbuatan jahat serta diharuskan pada berbuat jahat dia. Dia nyuruh orang meninggalkan buat jahat, tapi dia sendiri yang melakukan jahat. Ini artinya imannya berkurang, akan merusak daripada keiman kita. Ya, orang disuruh ayo enggak usah jahat, tak usah gini minum judi, dia minum judi. Nah, ini termasuk akan membinasakan, akan menghilangkan daripada iman kita. Ya. Yang ketiga, meminasakan sesama makhluk dengan menzolimi. Saya ulang lagi. Yang ketiga, meminasakan atau menghilangkan, ya, menghancurkan, bisa juga sesama makhluk dengan menzolimi akan dia, serta diperharuskan ya berdendam sesama sekampung, ya. Jadi saya ulang, meminasakan sesama makhluk. Jadi sama-sama kita nih
bagaimana orang ini cepat mati, bagaimana caranya orang ini binasa hidup di dunia ini, aku tak suka dengan dia, dengan cara apa? Dengan menzolimi. Nah, yang zolimi kan macam-macam Pak, termasuk membunuh orang itu kan zolim, kan termasuk zolim juga. Bunuh orang, mengambil hak orang, itu kan zolim juga. Sebenarnya itu kan harusnya hak dia, tapi kita ambil hak dia, itu termasuk juga perbuatan zolim juga. Akan dia serta diharuskan berdendam. Ada rasa dendam gitu. Dengan dia tadi ini dendam sesama sekampung. Nah, sekampung kita dendam. Ya, contohnya gini Pak, suatu misal. Saya ini melakukan kebaikan di masjid. Tapi ada orang tuh tak suka dengan saya, sehingga ada timbul dendam satu kampung. Mungkin dialah dendam dengan saya. Nah, itu juga termasuk akan mengurangi keimanan kita. Sakit hati, nengok kawan maju dia pula sakit hati, sehingga udah ada iri, timbul dendam. Timbul dendamnya tuh, ya mungkin dia kecewa, mungkin dia sakit hati, mungkin dia entah bagaimana. Nah, itu juga termasuk juga. Yang keempat, bersalah-salahan. Ya, kalau bersalah-salahan, suka nyalahkan sesama Islam. Ya, bersalah-salahan sesama Islam lebih dari 3 hari atau 7 hari tak bertegur. Kita gara-gara ya selisih paham ya bah. Ya, di sini dikatakan sampai 7 hari. Di dalam 3 hari peringatan itu lampu, boleh dikatakan lampu ya kuning 3 hari. Ya, kalau udah 7 hari udah lampu merah. Artinya bagaimana Pak? Semua ibadah kita Pak, selama kita tak bertegur, sesama muslim tak bertegur, selama itu juga solat kita, puasa kita, semua amal-amal soleh yang kita lakukan sementara ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu gara-gara tak bertegur. Kalau di sini dijelaskan 3 hari, itu peringatan. Terakhir kalau udah 7 hari masih tak bertegur, itu dalam lampu merah. Artinya dalam 1 minggu kamu tak bertegur, lebih 7 hari, masuk 8 hari tak bertegur, maka di dalam ke-8-nya itu semua amal-amal Bapak, solat tarawihnya bulan Ramadan, puasa Ramadannya, sedekahnya, zakatnya, silaturahminya, belajar ilmunya, pokok semuanya lah ditahan dulu oleh Allah pahalanya. Tidak dinaik, tidak diturun, biarkan dulu. Kenapa? Karena dia selisih paham, tak bertegur. Bahkan kata Nabi itu Pak, bahkan dalam hadis pernah saya baca, andai kata orang ni dua-dua sama-sama tak bertegur ya, bukan salah satu, dua-dua tak bertegur, sekalipun dia meninggal hari Jumat, sekalipun dia meninggal di pintu Kaabah Allah di sana di Mekah, selama dia tak bertegur, maka jangan coba-coba dia bisa masuk surga, karena disebabkan tak bertegur, tak bisa masuk surga. Maka saya garis bawahi, hati-hati, jangan sampai kita itu tadi dendam. Nah, sehingga dendam itulah saya tak bertegur kan, sakit hati, kecewa lah, dan lain dan sebagainya, tak bertegur lah, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun, sampai punya anak cucu tak bertegur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk sementara amal kita ditahan dulu. Bayangkan Pak, seandainya 10 tahun tak bertegur, 10 tahun amal kita ditahan oleh Allah, tak ada diterima oleh Allah, dipinding dulu, tahan dulu. Kenapa? Karena saling tidak bertegur. Bagaimana Pak? Andai kata saya udah bertegur dengan dia, dia tak bertegur saya, ya udah urusan dia. Yang penting kita udah bertegur. Bahkan kita uluk salam, dia tak peduli, makin masam-masam ya mukanya, bahkan dipalingkan mukanya kiri ke kanan. Ya udahlah, biar dia. Yang penting kita biasa-biasa aja lah. Itu urusan dia tak bertegur dengan kita. Maka itulah pentingnya hablu minan nas wa hablu minallah. Jadi hubungan antara manusia dan hubungan antara Allah. Antara manusia, yaitulah tadi, jangan sampai kita tak bertegur, jangan sampai kita melakukan kezoliman kepada siapapun. Apalagi ya Allah, ada kan cerita tu Pak, antara anak sama bapak tak bertegur, kan lucu. Ya, gara-gara apalah masa-masa, apalagi masalah-masalah politik, naudzubillah min zalik, tak bertegur pula.
Nauzubillah min zalik. Kita teruskan Pak di sini. Yang kelima, meringankan syariat. Meringankan syariat Nabi, meringankan syariat Nabi. Contoh meringankan syariat Nabi. Solat itu kan 5 kali sehari semalam. Udahlah aku solat dalam 1 hari 1 malam 2 kali ya lah. Ngambil solat maghrib dengan isya. Subuh aku ngantuk, tak usah solat lah ya. Itu tak boleh. Diringankan lagi. Oh dah lagi ni ya lah. Solat zuhur saya kan biasanya kan 4 rakaat. Saya ngambil 2 rakaat ya lah zuhur. Tak usah pakai 4 ya sama orang-orang qasar jamak. Oh tak boleh. Ini juga akan merusak daripada keimanan kita. Ya, meringankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, tak usah hajilah. Cukup haji di situ ya, yang ada Kaabah di mana tu, di Mujahidin. Haji di situ ya. Itu juga termasuk meringankan. Padahal dia duit mampu. Dia mampu ada duit. Bahkan dia sudah daftar. Sudah tak jadi aku berangkat haji. Ngapa? Ada di sini. Kaabahnya dekat sini katanya. Nah, itu juga meringankan. Meringankan. Itu tak boleh kita. Kalau dah syariatnya begitu, ya tetap. Solat tetap 5. Rakaatnya pun ya tetap. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Terus subuh 2. Tak boleh dikurangi. Kalau ketika kita mengurangi luar daripada kita musafir, itu namanya meringankan syariat. Artinya orang itu akan merusak daripada imannya. Ya, orang tersebut akan merusak daripada imannya. Yang keenam, tiada takut. Tiada takut akan gugur imannya. Dia tak ada khawatir imannya gugur. Ya, dia tidak khawatir daripada imannya gugur. Iman kemarin kan sudah kita bahas Pak. Banyak yang merusak daripada iman kan tadi, termasuklah kita tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi, tidak yakin dengan rezeki. Udahlah aku dah letih dah ke sana ke sini, duit ya gitu-gitu ya, tak ada ya dapat apa-apa. Kan mula putus asa. Maka kata Allah, orang yang la tayasu kan, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian putus asa. Orang yang putus asa itu termasuk orang yang kufur. Ya, itu kan termasuk mengurangan iman, bukan mengurangi, akan merusak daripada iman. Maka tadi di sini ya, tiada takut akan gugurnya iman. Ketika dia ya bahwa qada dan qadarnya Allah, ketentuan Allah, pada hari ini Allah nentukan hujan. Kemudian dia nak nerima dengan datangnya hujan. Itu kan udah gugur iman, tu dah lemah imannya. Akan menggugurkan iman juga. Ya, akan menggugurkan iman juga. Ya, walhasil apapun yang terjadi ya diterima aja. Pak, bagaimana seandainya hari ini hujan, saya itu minta kepada Allah, ya Allah pindahkan hujan. Boleh minta pindahkan. Minta pindahkan boleh. Yang tidak dibolehkan melarang hujan. Jangan kau hujan gitu. Itu tidak boleh. Itu kan tentuan Allah. Kalau sekedar untuk mindahkan tidak masalah. Dibolehkan. Karena Nabi sendiri pernah melakukan ketika hujan daerah tersebut. Jadi Nabi minta kepada Allah supaya hujan ini dipindahkan daerah lain. Boleh, tidak apa-apa. Seperti acara kawin, nah itu kan boleh. Yang penting caranya itu betul. Caranya betul. Ya, jangan sampai menyalahi syariat. Ya, jangan sampai menyalahi syariat. Itu dibenarkan ya Pak ya. Jadi Nabi pun juga pernah memindahkan hujan. Ya, harusnya di tempat si A hujan, Nabi minta kepada Allah, ya Allah pindahkanlah hujan ke tempat B. Kami ini ada urusan begini gini. Dibolehkan. Ya, itu tidak nyalahi. Bapak-bapak sidang solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menyerupai perbuatan orang kafir. Menyerupai perbuatan orang kafir. Jangan kita menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Ya, seperti minum-minuman, judi. Ya, itu kan perbuatan orang kafir itu kan. Minum-minum, makan yang sudah jelas Allah sudah mengharamkan, dibolehkan pula. Nah, ini kan perbuatan
orang-orang kafir. Jangan sampai kita ya melakukan. Yang kedelapan, memutuskan rahmat Allah. Ya, memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memutuskan rahmat Allah. Ya Allah, ya contohnya gini Pak, kita memutuskan rahmat Allah. Allah udah nentukan ya rezeki kita. Ya, itu kan Allah udah ngasih rezeki hari ini. Kemudian kita tidak nerima pemberian Allah. Ya, Allah ngasih kita suatu misal, Bapak kerja lah hari ini ya. Kerja harian ya atau kerja bagaimana gitu, saya pun tidak paham gitu, atau borongan. Ternyata enak harian lah ya, harian. Bapak bisa kerja setengah hari ya. Karena ada masalah sedikit gitu. Sehingga Bapak ini tidak nerima. Itu kan sudah ketentuan Allah. Hari ini Bapak kerjanya setengah hari. Bapak tidak nerima. Kenapa? Tidak sesuai dengan target. Harusnya Bapak satu harinya harus kerja full. Ternyata Allah berkehendak lain. Tapi Bapak memaksa. Nah, ini kan tidak boleh. Ini kan tidak boleh ini. Ya, tidak boleh. Apa di antaranya? Kita sakit. Tadinya kan sehat. Tiba-tiba habis zuhur mau kerja, sakit pula. Entah apa-apa gitu. Nah, ya udah, terima. Itu udah rahmat, ya udah pemberian Allah. Ya, pemberian Allah dah. Kita tidak boleh mengingkari, tidak boleh kita ya harus redha, kita harus menerima. Ya, harus menerima. Ya, jadi kedelapan ini memutuskan rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Kasih sayang Allah ya kepada kita. Ya, kasih Allah. Bisa juga diartikan gini Pak, memutuskan rahmat Allah ini ya termasuk ya kita ini kan udah istilahnya udah dikasih oleh Allah arahan gitu. Dikasih Allah petunjuk. Ya, petunjuk, tapi kita enggak mau gitu. Enggak mau gitu. Bahkan kita tuh berpaling ya dari rahmat Allah. Ya, rahmat Allah, kita diperintahkan Allah sholat, udah dikasih waktu, udah dikasih kesehatan, bahkan kita tidak mau manfaatkan kesempatan sehat itu, ya akhirnya kita ya meninggalkan sholat. Atau bisa juga dulunya dia tuh tidak pernah sholat, tiba-tiba dikasih oleh Allah sakit, tak lama disembuhkan, dia janji, ya Allah kalau aku sembuh, aku akan ibadah kepadamu, ya Allah aku begini-begini akan melakukan amal soleh. Dikasih oleh Allah sehat, akhirnya tidak kita sholat, tidak apa. Ini kan juga termasuk memutuskan rahmat Allah juga. Jadi, bapak-bapak jamaah sholat isya maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan nih, memakai pakaian orang kafir. Seperti tali leher ini kayak dasi ini Pak. Ini pakaian orang-orang kafir ini. Ya. Kalau di sini cipuk dan cipuk. Cipuk ini topi Belanda. Bahasa apa? Bahasa Banjar tuh cipuk dan cipuk. Cipuk ya itu tulisannya kan. Jim bawa J Pak Wow cipuk. Saya cari itu, tanya orang-orang Banjar, jadi topi Belanda, topi-topi orang Belanda gitu. Ya. Jadi pakai tali leher gitu. Itu termasuk pakaian orang-orang kafir. Yang ke-10, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat. Ya, memutuskan menghadap kiblat. Ya. Ke-10 ini memutuskan dirinya di waktu dia sholat. Ya, dia memutuskan. Itu juga kan bisa membatalkan sholat juga Pak. Suatu misal dia sholat ini, ya memutuskan dari sini, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat. Tadinya kan ke barat,
arah barat, berubah pula dia ngadap ke timur. Ini kan memutuskan. Kecualilah kita Pak di dalam perjalanan, itu tidak apa-apa. Naik kapal, suatu misalkan naik kapal. Pertama kapal tuh arahnya ke barat. Tahu-tahu kapal ini berubah haluan, belok ke kanan. Otomatis kan arah kiblatnya kan berubah. Ini tidak apa-apa, pengecualian. Contoh lagi, kita naik pesawat Pak. Waktu kita berangkat, betul pesawat arahnya ke barat, mungkin arah kiblat lah. Di waktu kita balik pulang ke Indonesia, kan pesawatnya kan ngadap ke timur. Bagaimana sholat kita? Sah, niatnya tetap kiblat, niatnya menghadap kiblat. Memang secara zahir kita tidak menghadap kiblat, tapi secara hakikatnya kita menghadap kiblat. Karena kita dalam perjalanan, maka diperbolehkan. Atau bisa juga kita naik bis. Bisnya kan kalau arah ke Sambas itu kan arah ke selatan kan Pak? Selatan ya? Utara ya? Utara. Kalau kita dari Pontianak utara kan? Sambas itu kan utara. Ya, arahnya kan utara kan? Ya, betul utara. Jadi kalau kita arah kiblat kan harus di barat kan? Ke Laut Cina tuh kan? Arahnya Laut Cina. Ya terjun lah kita laut kan. Karena kita di perjalanan Arabisnya kan ke utara, ya tidak masalah. Tapi ketika kita di dalam masjid coba-coba mau sholat menghadap arahnya pindah ke timur atau ke selatan, itu juga akan merusak iman kita dan juga akan merusak daripada sholat kita. Sholat kita. Beda dengan kita pas berada di Ka'bah Pak. Dalam Ka'bah itu serah kita mau ke sana mau sini tidak masalah. Itu di Ka'bah. Dalamnya ya, dalam Ka'bahnya. Suatu misal Bapak pergi ke Baitullah sana, masuk pintu Ka'bah di dalamnya. Itu serah Bapak mau sholat bila-bila ya, mau sholat ke sana, ke timur, barat, tidak apa-apa. Karena Bapak udah di dalamnya dah. Itu bebas kita menghadap kiblat tuh mau di mana-mana ya. Bapak-bapak jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 10 nih Pak ya, yang mana 10 ini akan merusak, akan meminasahkan iman kita tadi, ya iman kita. Maka berusahalah, berupaya jangan sampai iman kita jadi rusak, jangan sampai rusak iman kita. Jadi kan iman ini kan yazidu wa yanqusu kan Pak. Kalau kita ni kan iman orang umum atau orang awam, yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Sekarang kan iman kita naik nih. Kenapa? Kita taklim, sholat jamaah kan naik. Tapi ada waktunya tuh kendor tuh. Kendor masih lumayan lah Pak. Dan yang bahaya ini kan yang merusak iman, ini yang bahaya. Kalau merusak itu kan ibaratkan kalau mobil atau kapal tuh mulai bertepuk-tepuk dah kapalnya tuh, kan rusak. Kan udah rusak. Kalau sepeda motor udah stang-stangnya udah berot-berot, udah patah-patah, kan rusak. Begitu juga iman. Iman itu akan rusak juga. Di antaranya tadi itu tak ada bertegur, akan rusak iman kita itu. Kenapa rusak? Kita beramal tidak diterima oleh Allah. Kita sholat tidak diterima oleh Allah. Kita puasa tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena amal kita belum diterima oleh Allah. Masih ditahan. Sehingga kita belum tahu pahalanya. Belum dapat pahala. Karena belum diterima Allah. Kenapa? Karena itulah tadi tak bertegur. Itu akan merusak iman juga. Ya, akan merusak iman juga. Melakukan kezaliman. Ya, membunuh orang itu kan zalim. Lain kita suatu misal Pak, contoh aja ya, kita ini kan ya dirampok orang lah kan, dirampok orang. Kemudian si perampok ini kan bawa senjata, kita pun juga bawa senjata. Tujuan kita untuk melindungi diri kita, melindungi anak kita, melindungi istri kita. Itu
Itu tujuan kita. Ternyata dia pula yang mati, kena senjata kita. Kalau ini bukan kita membunuh. Kenapa? Karena kita mempertahankan harta, jiwa kita, anak istri kita. Maka kita mendapatkan syahid akhirat. Terus dibalik, kita pula yang mati. Kita pun tetap juga mendapatkan syahid akhirat. Karena kita mempertahankan harta. Beda dengan orang yang qatil maktul. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena yang membunuh pun pingin mau membunuh si A. Yang dibunuh pingin juga mau membunuh si B. Cuma karena didahului oleh orang yang membunuh, sehingga yang membunuh tak mati duluan. Tak mati dia. Karena siapa cepat kan Pak? Kalau membunuh ini kan siapa cepat. Ternyata si A pula yang cepat membunuh. Matilah si B. Karena B ini lambat dia. Mau naikkan mau ngambil pedang itu, walaupun mau ngembas ya mau nancapkan pedang dia. Duluan si A pula. Matilah dia. Ini sama qatil maktul, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Beda dari yang tadi kita mempertahankan harta. Jadi kita Bapak Ibu ya, jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali lagi kemarin Pak. Jadi hidayah, petunjuk semua itu dari Allah. Kita pernah dengarkan Pak di dalam khutbah itu kan, kalimatnya kan gini, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, orang yang mendapat petunjuk tidak akan sesat. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah maka dia tidak akan sesat. Di balik orang yang sesat maka dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kita nih Pak yang ada di sini memang betul-betul petunjuk Allah. Memang betul-betul hidayah Allah. Betul-betul rahman rahimnya Allah. Jadi tidak semuanya orang yang dapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan Allah semua. Itu aja bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin dari Bapak mau bertanya, ya silakanlah. Silakan Pak. Wak Daeng. Oh, masih ada, lumayan tuh, 10 menit. Ya, Wak Daeng. Ya. Ya. Ya betul. Ya. Pakai hati. Iya. Iya. Ya, betul. Jadi gini Pak Yam, ketika orang, kata Nabi, ketika orang yang melakukan kezaliman terhadap si A atau si B, kita yang lihat nih, sekiranya kita ini mampu dengan kekuasaan kita, tanda kutip, ya tanda koma ya seperti Pak RT, polisi, ini kan punya kekuasaan kan, para pejabat-pejabat seperti gubernur, bupati, dia kan punya kuasa kan. Nah itu bisa diubah dengan kekuasaan, Bisa juga kekuasaan di sini ya dengan tingkah laku kita kan. Kita nih kan berusaha ya supaya bagaimana caranya orang ini tidak melakukan kezaliman. Dengan apa? Dengan upaya kita, dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Nah itu. Seandainya kita tidak mampu, maka kata Nabi dengan lisan, dengan ucapan, perkataan. Kita ajak dia diskusi, kita omongkan dia begini. Andai kata dia belum bisa menerima, dengan kekuasaan pun dia tidak bisa, arti kita pun juga tidak mampu, ya. Dia udah diucapkan dengan kekuasaan dia tidak mau menerima, atau kita yang tak mampu. Nah,
Itu oke ya, kita pindah ke dengan lisan. Andai kata dengan lisan kita pun juga tidak mampu dengan ucapan doa bui-bui dalam mulut, maka dengan hati. Hati inilah yang doakan beliau. Minta kita kepada Allah supaya hatinya dibukakan oleh Allah. Maka tadi kata Nabi dalam hadis tadi, may yahdillahu fala mudhillalah. Orang itu seseorang itu yang mendapatkan petunjuk Allah, maka dia tidak akan sesat. Artinya ketika kita doakan sebulan ben bulan, ternyata Allah ngabulkan, maka tidak akan disesatkan oleh Allah. Kita kan berdoa, tadi dia kan zolim, dengan ucapan tak bisa, dengan kuasaan tak bisa. Akhirnya dengan doa kita, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada beliau. Iya, Pak. Ya. Iya huna iya. Yang betul tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, enggak ada. Atau salah yang baca. Huna. Iyyaka na'budu. Iya huna. Bagaimana kalimatnya, Pak? Iya huna budu. Iya huna. Salah tuh, Pak. Salah. Ya. Iya kadang budu. Kalau huna itu kan artinya kan di sana. Salah. Kalau iya kah hanya kepadamu Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in aku mohon pertolongan. Tidak ada. Kalau Qiratus Sab'ah pun enggak gitu dia. Kalau Qiratus Sab'ah salah satu pakai shad kan, umumnya kan pakai shad. Sirah itu betul. Kalau Qiratus Sab'ah sirah. Alhamdulillah. Nah, itu Qiratus Sab'ah itu. Jadi tergantung daerah masing-masing. Karena dia tadi itu tak bisa nyebut shad, bisa nyebut sin, maka pakai sirah. Nah, itu betul. Harusnya kan pakai siratal an'amta alaihim kan ya, sirah ke shad. Kalau Qiratus Sab'ah memang banyak versi-versinya, bahkan ada Qiratul Ashrah, bacaan 10. Tapi kalau itu gayanya janggal, saya tidak pernah dengar saya. Nah, nantilah saya cari dulu apakah itu. Kalau untuk sementara ya Pak ya. Kalau di luar daripada Fatihah tidak masalah. Mungkin dia bahasa Arab gitu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk Al-Fatihah dia bukan dibaca Al-Fatihah, di mukadimah khutbah. Oh gitu. Mukadimah khutbah Jumat itu kan ada. Iya. Ayat baca ayat. Nah. Bukan dia baca. Oh bukan baca Fatihah. Dia kan enggak tahu arti gitu. Iya. Iya huna budu wa iya nasta'in. Huna. Kalau huna sana. Kalau huna sini. Kalau hunaka sana. Nantilah saya lihat dulu. Nanti saya tulis dulu. Kalau tulis itu enak, jelas Ustaz. Dan lama mungkin enggak kan di masjid kita jam itu, tapi udah lama emang.
dengar bacaan anak ni mukadimahnya ni. Tapi kita tak pasti. Itu aja Pak ya. Ya, akhirul kalam. Oh ya Pak Haji. Iya, iya. Iya. Jadi yang sunnah tuh Pak, yang abdul tuh, kalau kita pingin didoakan para malaikat, maka aminnya harus sama-sama. Antara imam dengan makmum itu harus sama-sama aminnya. Waladdallin. Nanti imam kan sama-sama amin, makmum juga amin. Sama-sama. Biasa kan makmum dulu yang amin. Imam baru naik nafas di sana amin kan. Itu tidak disunahkan. Iya betul. Kalau di Banjar tuh Pak, di Banjar tuh dia tuh dijedahkan dulu. Jadi satu misal gini, waladdallin, ada jedah dulu, imam dulu narik nafas dulu. Di dalam narik nafas tuh dia berdoa dalam hatinya, baru sama-sama amin. Biasa imam di sini kita lah umumnya ya, baru imam waladdallin amin kan. Jadi tidak dapat kesunahan, tidak dapat didoakan malaikat. Jadi kalau ingin didoakan malaikat, aminnya harus sama-sama. Jadi pas imam amin, baru makmum ikut amin gitu. Itu yang bagus itu. Jadi serentak dia. Betul, imam makmum tuh sama-sama. Sama. Pas kalau imam amin, barulah makmum ikut. Jangan dulu imam. Kalau dulu imam, tidak ada dapat doanya. Putuskan dulu Al-Fatihah. Iya, betul. Saya belajar di Nawawi bagaimana itu imam. Iya. Putuskan dulu Al-Fatihah, baru amin. Itu juga Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, baru bergerak makmum ni Allahu Akbar. Jangan langsung gerak, langsung bergerak. Iya betul. Takut khawatir tidak ada tumak ninahnya kan. Sebenarnya begitu. Jadi kalau imam Allahu Akbar, baru makmum mengatakan Allahu Akbar. Nanti Allahu Akbar, nanti kamu beri Allahu Akbar. Gitu. Jangan berserta gitu. Allahu Akbar, dia pun dulu nak bersujud. Itu. Karena fadilahnya itu kalau kita mentaati daripada aturan itu, nanti manfaat itu akan mempengaruhi kehidupan kita dengan solatnya gitu. Hanya gara-gara solat dengan tumak nina yang betul, yang memang sudah diajarkan Rasulullah, bisa mempengaruhi kehidupan kita, memperbaiki kehidupan kita. Iya, betul. Hanya solat ya. Itu aja Pak ya. Kemarin bab solat itu di Nawawi mulai. Betul. Kita nanti insya Allah masuk bab sholat nanti ini. Ini kan masih belum. Tapi tidak apa-apa. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.